Ibu-ibu dengan berbagai macam grupnya. Ada grup hijau semua. Ada grup merah semua. Ada grup bagus. Kalau nyusun akan datang pengajian bagus gini. Yang di depan ini buat nenek-nenek semua. Supaya apa? Supaya jamaah ini fokus ke ustaz. Ini tidak. Dibuat pula bagian depan anak gadis. Jamaah depan itu bukan dia nengok ustaz. Sikit-sikit. Nah, kalau sekarang tengoklah. Mohon maaf bu, saya ini udah tua, mata saya ini tak jelas nih. Saya terus terang tak jelas nih, tak nampak entah mana anak gadis, entah mana nenek, rata aja semua. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya pun udah agak-agak lama baru saya tengok kotak, rupanya kotak udah turun ke bawah. Kok tidak tadi jantung saya gelisah juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini kotak ini nanti Ustadz Marsopuan hasilnya untuk apa nih? Hilang pula Ustadz Marsopuan. Oh, 3 masjid, 1 panti asuhan. 3 masjid, 1 panti asuhan. Takbir. Di mana-mana saya ceramah, di Nongsa inilah yang tak berani mereka minta ke saya. Berani? Mana ada berani? Tak ada berani. Segan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda cinta? Berkorban. Lebih cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta? Sering menyebut namanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Siap berkorban. Ibu siap berkorban. Bapak siap berkorban. Keluarkan kotak. Mainkan. Mana bukti katanya siap berkorban tadi? Siap berkorban. Keluar 2.000 perak. Naikkan kotak ke atas. Ini ikan-ikan besar di atas. Ikan niu, ikan paus di atas. Di bawah ini ikan-ikan pantau aja nih. Ikan teri aja. Ibu gimana perasaan jantungnya sekarang? Normal? Sehat? Alhamdulillah. Karena di sebagian tempat ada begitu menengok kotak tuh langsung jantung tuh tak normal. Bapak gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Padahal dalam hatinya mak kacau nih. Habis belanja besok pagi ini. Saya tidak selalu menganjurkan bapak-bapak bersedekah, karena saya tahu bapak yang cari makan pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi yang megang dompet mengaku semua. Abang, ini 5.000, pergi takbir akbar. Yang pegang banyak-banyak, nanti abang bini lagi. Macam-macam abang. Habis makanya bapak tuh pucat. Bapak yang menghadapi istri macam itu sabar Pak. Bapak sabar. Kenapa? Insya Allah bapak tak terkena azab kubur. Bapak yang menghadapi istri yang galak-galak, insya Allah tak kena azab kubur. Pas diperiksa malaikat, kata malaikat Mungkar Nakir, ini tak usah kita periksa, udah menderita kali di dunia ini. Betul tuh Pak. Ini tak usah lagi, ini kita lewatkan, kasihan. Coba tengok muka pucat kali kan. Tak ada itu di Nongsa, di tempat lain. Di sini Bu ni baik-baik semua ya kan Bu? Tidak kan ya? Kalau sudah sholat Jumat, sholat subuh di Nongsa macam sholat Jumat, itu tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Ya Allah, selamatkanlah Palestina ini dari Israel ya Allah. Bukan maksud saya anak-anak muda Nongsa ini besok semuanya melapor mau pergi ke Palestina, bukan. Jangan pula semua besok pergi ke Palestina, seminggu semuanya mencret. Kita tak siap perang. Kita ikut pramuka aja demam puyuh. Perang pula melawan Palestina. Yang saya maksudkan itu yang sekolah, kalian mahasiswa sekolah betul-betul kalian belajar. Yang betul-betul di kampus buat IPK kalian 4,0. Tinggi prestasi kalian. 7 semester setengah sudah tamat. Ini kuliah bukan main, bercendawan tak tamat-tamat. Kau semester berapa? Kau semester berapa? Semester berapa? 4 Pak. Kenapa muka kau tua? 14. La ilaha illallah. Banyak mahasiswa bermutu sekarang, bermuka tua.
Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita tes ya. Kita tes. Pegang kuat-kuat, Pak. Ini tangan saya mau masuk ke kotak nih. Saya mau tes berapa sumbangan orang Nongsa nih. Ini yang di atas panggung, Pak. Ini yang di atas panggung nih. Iya. Kalau sempatlah terambil duit 2.000 dari atas panggung ini nanti. Hai, yang di atas panggung berdoa-doa kalian ya. Tengok nih, saya obok-obok nih. Tebak, kira-kira berapa nih? Nah, kita tengok. 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Selamat harkat martabat marwah orang di atas. Kita putar sekali lagi ya. 1, 2, 3. 100.000. 1, 2, 3. 5.000, Masya Allah. 5.000. Ustadz Somad itu pandai ceramah aja itu. Pandai nyuruh orang sedekah aja. Habis itu pura-pura dimasukkannya tangannya biar supaya orang lupa, rupanya dia tak ngasih. Kenapa Ustadz tak ngasih? Dompet tinggal. Bukan salah saya. Tapi kita periksa-periksa dulu ya, mana tahu di kantongnya ada duit kan. Di rompi ini jamin tak ada. Kenapa ada? Takkan orang ini silap salah. Mereka pun belum ngasih, tadi periksa satu-satu. Jangan yakinkan kosong katanya. Dompet saya mana tahu ada duit. Ada pula. Ada duit. Berapa? Berapa duit? Hah? Berapa nih? 50.000. $1.000. $1.000 nih berapa rupiah nih? Hah? 10 juta? 10 juta ini? Kok tahu aku keluarkan tadi? Aku tak tahu nih 10 juta. Tapi kan udah sempat keluar dengan penuh penyesalan lah. Kasihkan untuk anak yatim. Untuk anak yatim. Pegang, awas jatuh. Ini 5 juta, yang belakang. Masya Allah. Di bank tabungan ibu ada 100 juta. Amin. Tak yakin pula dia. Di bank tabungan ibu ada 100 juta. Amin. Tiba-tiba tadi ibu serahkan 10 juta. Maka tinggal, payah kalau ngitung sama orang matematika ponten 5. Di bank ada 100 juta. Diserahkan tadi sumbangan 10 juta. Maka tinggal berapa? 90 juta. Kalau mati ibu malam ini, mati bapak malam ini, yang dibawa mati yang 90, apa yang 10 tadi? Maka putar sekali lagi, masukkan yang ada di dompet-dompet. Putar sekali lagi, putar sekali lagi. Kalau memang betul cinta kepada Nabi SAW, maka cara makannya Islam. Betul. Tangan kanan, duduk. Cara nikahnya Islam. Betul. Pakai wali, pakai saksi. Ekonominya juga Islam. Menyimpan duitnya di Bank Riau Kepri Syariah. Siap besok pagi mengalihkan tabungan dari bank konvensional pindah ke Bank Riau Kepri Syariah? Mana bisa, besok tutup. Nampak kali bohongnya. Bilanglah tunggu hari Senin, baru nampak jujur. Siap besok mengalihkan tabungan ke Bank Riau Kepri Syariah? Senin, Ustaz. Awas kalau kalian Senin tak ke bank. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah. Saya udah berapa kali ke apa nama daerah? Nongsa. Udah berapa kali saya kemari? First time. Oh, pertama kali. Rasanya kita macam udah kenal lama aja. Nah, kata jamaah, dalam hati jamaah, Ustaz aja sok akrab, sok mantap gitu. Masya Allah. Oh, kalau ini ada namanya pejuang subuh Nongsa, itu ada pula biker subuhan.
Inilah yang ngajak saya dulu pakai motor itu kan. Dibawa dari hotel, diajaknya saya ke Masjid Agung subuh-subuh. Wow, saya pun pakailah sampai ke masjid sholat. Habis sholat saya tanya, ada tak kalian rekam aku naik motor tadi? Tak ada gitu. La ilaha illallah. Udahlah wak kedinginan, tak direkam pula. Paksa habis sholat subuh tu kami buat lagi. Kalau gitu kita ulang sekali lagi. Habis sholat subuh barulah sini. Barulah. Ada kalian rekam? Ada. Dipiralkan mereka di internet. Like and share. Wah, viral cerita entah kemana-mana. Ada pula yang ngejek saya. Alah, baru pandai katanya. Sakit hati saya. Saya posting gambar saya waktu masih dulu kuliah tahun 1996 naik motor. Saya ni dah lama pandai. Dulu waktu kuliah dulu, saya kuliah udah naik motor dulu. Bukan macam kalian, naik sampan. Saya kuliah pakai motor dulu. Tak percaya tanya kawan-kawan saya angkatan 96 di IAIN Susko Pekanbaru Riau, naik motor dulu. Suatu hari saya pun naik motor lah. Pas di samping ada mahasiswi. Saya tengok. Dilambaikan pula tangan. Mau berhenti takut dosa, tak berhenti mubazir. Waktu itu belum ustaz lagi kan. Akhirnya berhentilah saya. Naik dia ke atas, saya gas lah. 120 saya gas. Sampai ke kampus di depan lokal saya tengok udah tak bertudung lagi dia. Allah yang tudungnya. Untung dia tak hilang. Besok saya lewat lagi di situ, saya ajak, mau? Syukron gitu dia. Tak mau lagi dia. Nyadang orang-orang inilah, ini ngejek, dianggapnya kita naik motor ni latah. Dianggapnya kita ni tak punya. Kalau tak punya, mana mungkin saya bisa kuliah di Mesir? Saya berangkat ke Mesir saat krisis moneter $1 20.000. Tahun 1998 krisis moneter IMF. Berangkat saya ke Mesir. Habis itu saya ke Maroko. Habis itu saya ke Sudan. Memang tak kaya, tapi sebatang dua batang sawit ada insyaallah. Dari tadi mata memanjang sejauh mata memandang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang nongsa yang pakai celana legging, pakai celana sempit, tak ada. Semuanya pakai baju panjang. Entahlah kalau udah berdiri nanti tak tahu. Ini menunjukkan bahwa ayahnya, pakciknya, bapaknya, kakeknya, itu menunjukkan mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kepada anak. Ibu mana lebih cinta, Bu? Lebih cinta kepada anak apa kepada Nabi? Kalau memang betul ibu cinta kepada Nabi, jam sudah menunjukkan jam 5, bangunkan anak. Nak, solat nak. Tapi kalau ibu lebih cinta kepada anak, bapak membangunkan anak. Ayo solat, ayo solat. Apa kata ibu? Biarlah pak, ini kan hari libur tanggal merah. Mana ada libur tanggal merah solat? Solat tak ada libur. Sampai mati kita diwajibkan Allah SWT. Tak bisa berdiri, duduk, tak bisa berduduk, baring, tak bisa baring, kedipan mata, tak bisa kedipan mata, kami sembahyangkan. Betul pak? Betul bu? Ibu nanti tengok bapak. Besok pagi tengok bapak. Kalau tak nampak ibu dia tak solat, ibu takbir. Dia baring di tempat tidur itu takbir. Usolli ala hazihil janazah. Arba'ah takbir. Allahu Akbar. Tu jaga dia. Apa ni? Abang ku tengok tak sembahyang, kusembayangkanlah. Jangan. Nanti ibu bercanda malaikat serius mati dia. Siap kalian gantikan? Oh, siap ke dia? Masya Allah, tabarakallah. Karena cinta kepada Nabi membuat kita bersemangat. Betul? Orang kalau jatuh cinta itu semangat apa tak semangat? Semangat. Anak-anak sekolah, cobalah kalau sedang jatuh cinta, sikatnya aja sampai jam 9. Sampai terlambat masuk kelas. Belah tengah tak sesuai, belah samping tak sesuai, akhirnya ke muka. Diintipnya guru dari celah-celah.
Kalau sedang jatuh cinta, wow, tapi begitu putus, macam jenazah. Ibu-ibu juga kalau sedang jatuh cinta, lipstick sampai autoripes. Bukan main lagi, muka putih, tangan hitam. Main. Ditengoklah muka di cermin. Dulu dipuji abang tu bukan main, kata abang 20 tahun yang lalu. Bibirmu bak delima merekah, alismu bak semut beriring, rambutmu bak mayang terurai, pipimu bak pauh dilayang. Oh, indahnya. Tapi rupanya sudah dimakan zaman dan masa. Macam semangka busuk. Tak melekat lagi lipstick. Dipakai gini ya, ada dipakai, begitu dilepaskan, turun ke bawah. La ilaha illallah. Nasib kau lah bu. Makanya banyak perempuan sekarang pakai make up. Make membuat up naik, make up membuat naik, bibir naik, dagu naik, naik. Semua naik, naik 2 bulan. Masuk bulan ketiga turun balik. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik bukan karena make upmu, kau cantik karena tahajudmu di tengah malam, karena wudukmu, karena duhamu. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam, brother. Oleh sebab itu jangan terpesona dengan dunia-dunia ini macam-macam. Kau kenapa tetap awet muda, tetap cantik walaupun tak pakai makeup? Iya, ini bekas air wudhu. Jadi kau anggap aku selama ini tayamum? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang ingin Ustaz Somad ceritakan? Kalau sudah cinta, maka semua akan kita berikan. Begitulah kata bapak dulu waktu menggombal ibu. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Lautan kuseberangi, bukit kan kudaki. Cinta kepada manusia hampa, hilang, habis, tak berkesan. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal abadi. Betul? Tapi kadang banyak cinta ini hanya di mulut saja, hanya di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati. Itu ada lagunya itu. Lain di bibir, lain di hati. Saya kan tak mau aja nyanyi nih. Kalau mau saya nyanyi udah keluar 3 kaset. Pensiun artis-artis Jakarta tuh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang sudah cinta, disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bapak, kalau disebut orang nama istri bapak, bergetar tak hati bapak? Tidak, katanya bu. Pak Ustaz, saya kalau nama istri saya disebut orang, saya cuek aja. Terus, tapi kalau nama mantan disebut, baru saya bergetar. Gawat. Dunia persilatan sudah rusak. Apa tanda orang cinta kepada Allah? Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Suatu ketika Nabi sedang berperang, Nabi bernaung di bawah pohon kurma, lalu kemudian Nabi sedang beristirahat, datanglah Do'sur. Siapa namanya? Do'sur. Bukan Datsun. Do'sur. Diambilnya pedang. Ya Muhammad, sekarang engkau sendirian, kawan kau tak ada. Ya Muhammad, sekarang engkau tidak punya senjata. Kalau aku tebaskan ini ke leher engkau, siapa yang menolong engkau? Saat itu apa kata Nabi? Allah. Mendengar kata Allah dari mulut Nabi, jatuh pedang Do'sur. Allah yang keluar dari mulut dilengkapkan dengan hati, dengan sikap pengagungan. Allah, jatuh pedang Do'sur. Sekarang banyak orang menyebut, mulutnya nyebut Allah. Allah, subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, tapi hati ingat sawit. Namanya zikir brondol. Mulut menyebut alhamdulillah, tapi hati ingat gaji 13. Mana bisa connect antara mulut dan hati? Hati berkata Allah, mulut berkata Allah.
Itulah yang dilakukan oleh Tuan Guru bersama orang-orang dalam rumah suluk sana. Tahu Bapak Ibu suluk? Suluk, bukan suluh. Suluk, orang berzikir di dalam. Apa yang mereka sebut dalam suluk itu? Kepalanya ditutup, berzikir Allah 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 sampai masuk ke dalam tangkai jantungnya. Berapa lama? Tidak makan pakai lauk, tidak mengingat yang lain, mati TV mati, handphone mati, semuanya hanya mengagungkan Allah sampai akhirnya apapun yang dia pandang, apapun yang dia tengok, dia selalu mengingat Allah. Ini banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah, subhanallah, tangan megang remote. Subhanallah, subhanallah. Mana sinetron tadi? Mana menjadi zikir? Zikir apa namanya? Zikir TV. Zikir apa namanya? Zikir handphone. Oleh sebab itu kalau mau menanamkan cinta kepada Allah, maka mesti ada dipaksakan. Paksa-paksakan sholat. Makanya anak-anak itu dipaksa. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun. Paksa dia sholat. Suruh 7. Pukul 10. Ibu boleh pukul dia 10. Tapi pukulnya pukul mengajar, bukan pukul menghajar. Ini sampai hilang telinga anak itu sebelah. Jadi ditanya sama istrinya, abang, ya kenapa telinga abang sebelah? Ditalik mak dulu. Mana sekarang bang? Itu gantungan kunci. Tidak semuanya orang yang datang pengajian itu niatnya baik, tapi insya Allah Allah akan sejahat-jahatnya orang ikut pengajian, paling tidak dia berhenti dari dosa. Selama di sini paling tidak dia berhenti dari dosa. Kalau tak ikut dia pengajian, entah apa-apa sudah dibuatnya sudah. Hayya 'alas shalah. Kelapak bala 6. Itulah nanti waktu mau mati sakratul maut, payah mati. Dibuka jendela tak mati-mati. Dibuka atap tak mati-mati. Dibukakan Yasin tak mati-mati. Pak, tolong bacakan Yasinnya, Pak. Dibacakan Yasin autorifus bolak-balik tak mati-mati. Rupanya ada kawan lamanya tahu. Dia ambilnya HP, buka-bukanya Google, ditunjukkannya. Gitu, mati. Tunjukkan. Ini kan kata. Iya. Heran semua, ustaz-ustaz pun heran. Apa kau tunjukkan tadi? Ini apa? Balak 6. Ini kan kata. Iya. Gol. Selesai. Allahumma khtim lana bihusnil. Apa yang selalu kita sebut, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita tengok, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Makanya orang-orang yang bersuluk itu mudah ditalkin la ilaha illallah. Karena dia sudah ditalkinkan gurunya afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa airnya ke kiri? La ke kanan. Kenapa Allah ke kiri? Ke tangkai jantung. Di situ letak setan, diusir darah hitam, dihilangkan segala gadaan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu bukan sendok. Sudur. Setan itu berbisik bukan di telinga. Fi sudurin nas, maka di situ ditembakkan dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak orang zikir tak tahu. Asal goyang kepala, goyang pula. Udah. Tanya, kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Makanya berguru, belajar. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Ini berzikir ini bukan macam-macam, bukan main-main. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu, dibawanya tasbih kayu besar, hampir sebesar tali kapal. Besar tasbih. Ustaz Somad, saya mau bertanya. Boleh? Kenapa ibu tak tanya tadi dalam pengajian? Segan, ini privat, 4 mata. Bisa saya tanya Ustaz 4 mata? Saya bilang jangan kan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, saya ini ikut majelis zikir. Terus setelah saya berzikir, saya mengalami sesuatu yang penuh dengan spiritual. Langsung aja lah, jangan berbelit-belit. Apa namanya? Setelah saya ikut zikir Pak Ustaz, saya bisa melihat semua yang ada di balik-balik
dinding, semua yang ada di balik-balik gunung, semua yang ada di balik-balik rumah. Tamu yang mau datang saya bisa tahu. Kalau saya bawa mobil apa di balik bukit saya tahu. Semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Ai. Bahaya ibu. Ibu jawab tulus ya. Jangan bohong, jangan dusta, jangan tipu, ya. Ibu zikir pakai guru apa tidak? Tidak, zikir sendiri. Setelah bisa menengok yang ada di balik, bisa tahu tamu mau datang, makin ingat sama Allah atau makin lalai sama Allah? Jawab terus. Makin lalai. Maka dia sedang dipermainkan setan. Berguru, mursyid, menunjukkan kita cara berzikir. Kalau terjadi sesuatu, tanya dia. Guru, iya. Tadi malam, iya. Aku sedang di tempat tidur. Terus tiba-tiba nampakku badan biniku tuh setengah bercahaya, guru. Dari kaki sampai ke pinggang ini penuh dengan cahaya. Apa itu, guru? Bini kau sedang meriksa HP kau. Lampu sedang mati. Rupanya bini sedang meriksa HP. Maka pasanglah password, kata guru. Serius sekali ya Pak. Untuk merasakan cantiknya lukisan abstrak, banyak orang tak bisa menangkap. Untuk merasakan manisnya, apa tadi? Saya ingat, cuman ngetes saja. Jamaah ini masih ingat apa tidak? Untuk merasakan nikmatnya sirih, banyak orang tak bisa menikmati. Singkat cerita, diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, di kantor gubernur. Saya cuma mau cerita bahwa yang undang saya ini gubernur. Hebat ya. Ini bukan ustaz ece-ece. Sampai di kantor gubernur, saya pun disambutlah, duduk bersama. Kata Kang Aher, Ustaz Somad, ini adalah kopi kualitas ekspor terbaik di dunia. Wah. Bijinya biji-biji terbaik, dipilih oleh kualitas terbaik, ditanam di tanah yang terbaik, dipetik oleh petani terbaik, diolah dengan cara yang terbaik, pokoknya mantap. Dituang ke dalam gelas, disiram seduh air, walu, entah macam manalah prosesnya. Ustaz, cara minumnya saya ajari, kata dia. Oke. Letakkan tepi bibir ke tepi gelas ke tepi bibir. Jangan langsung masuk Ustaz, diseruput, katanya. Cuma seruput itu Kang Aher. Jangan langsung telan Ustaz, tahan sebentar, katanya. Wah, kata dia, luar biasa Ustaz. Habis itu ditanyanya saya, gimana Ustaz? Pahit, kata saya. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan cantiknya lukisan abstrak. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan manisnya sirih. Dan saya sampai hari ini belum bisa merasakan manisnya kopi Kang Aher. Kalau merasakan yang tiga yang zahir ini aja payah, apalagi merasakan cinta kepada Allah. Tapi orang Melayu berkata, Allah bisa karena biasa. Biasakan hari Sabtu ke masjid, hari Ahad ke masjid, subuh Sabtu ke masjid, subuh Ahad ke masjid. Pertama berat bangun tidur, pertama malas, lama-lama bersemangat. Akhirnya berapa ratus masjid tadi Ustaz? 116 masjid, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, 116 masjid. Insya Allah kalau sudah 106 masjid dikunjungi, terasalah manisnya sholat subuh. Betul itu. Insya Allah belum azan subuh udah terduduk, merasakan manisnya. Tapi kalau orang yang belum merasakan manisnya, as-salatu khairum minan naum, kantui. Bapak baca tak berita di koran, di website internet, orang yang masuk ke dalam masjid membacok yang orang baca Quran dalam masjid? Baca. Dia sedang mengantuk. Orang baca Quran di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbatnya telinganya. Makin kuat pula qari itu. Tak berhenti-berhenti, datang dia ke masjid, bacoknya. Selesai. Mati kaset itu langsung.
Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau sudah merasakan manisnya cinta kepada Allah, nih malam ini duduk di atas lantai, duduk di atas tanah. Ada pula tadi saya tengok anak-anak muda berdiri di atas tembok-tembok di belakang. Ada pula yang di bawah-bawah pokok kelapa. Hati-hati kelapa itu jatuh. Ini adalah orang-orang yang sudah merasakan manisnya dakwah tabligh akbar dan ceramah. Betul? Pak polisi ini sibuk apa tak sibuk? Sibuk. Dari pagi sampai sore sampai siang, prit. Mengatur lalu lintas jalan raya. Mestinya malam ini mereka istirahat tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Masih sempat datang ke tempat kita. Mudah-mudahan mereka polisi yang istiqomah sampai akhir hayat. Bapak dan Lanal, angkatan laut, bukan senang ngurus laut. Kalau polisi jelas nampak motor. Di laut, bukan nampak ikan tuh. Mestinya mereka malam ini beristirahat dengan anak dan istri. Tapi malam ini bagi mereka ada yang lebih nikmat, ada yang lebih penting. Apa dia? Datang ke pengajian tabligh akbar. Mereka tak ada kepentingan apapun. Semuanya insya Allah hadir karena Allah. Betul? Kita semua yang hadir malam ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkata Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, masuk dia ke dalam surga. Wa in zana, walaupun dia pernah berzina. Wa in saraq, walaupun dia pernah mencuri, dia masuk surga. Yang berzina masuk surga, yang mencuri masuk surga. Cuman dia obok-obok. Macam pakaian kotor. Apa mungkin pakaian kotor masuk ke lemari? Tidak. Tahankanlah di mesin cuci. Habis itu masuk pembilas, kotor juga lagi. Masukkan pemutih. Tak juga kuyak. Makanya dosa jangan banyak, banyak. Selama saya menyampaikan tausiah ini tentu banyak silap salah dan dosa. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau memaafkan silap salah saya. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Biasanya saya begitu. Belum lagi. Cepat aja kalian. Kenapa kau tak pakai jilbab? Gatal. Kenapa kau tak pakai cadar? Panas. Kalau memang betul cinta, kenapa kau tak ikut anak-anak fang? Fang namanya itu. Fang atau pang? Anak pang. Anak-anak pang itu yang anting-anting yang sebesar lubang hidung itu. Yang anting-antingnya sebelah kiri 5, sebelah kanan 5, sebelah atas 3, sebelah kiri 3, di ujung hidung 1, di atas bibir 1. Menengok bibirnya pakai anting, bibir kita pula yang ngilu. Kira-kira sakit tadi cucuk tuh? Sakit apa tak sakit? Sakit. Membuat tato-tato ditusuk-tusuk, sakit apa tak sakit? Sakit. Kenapa mereka mau ditusuk-tusuk sampai lidahnya pun pakai anting? Kenapa? Karena cinta. Kenapa pakai jilbab tak mau? Kenapa pakai cadar tak mau? Yang pakai cadar jangan mengejek yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab jangan ejek yang bercadar. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang berjilbab, berjilbab yang mengejek bercadar, nanti yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Kenapa Ustaz perempuan aja yang Ustaz begitu? Karena perempuan ni banyak saling ejek mengejek. Laki-laki tak ada mengejek. Diam aja dia. Pakai celana pendek, lutut berkudis. Saya kalau udah pergi ke rumah makan, duduk di tempat lesehan. Ustaz, kita duduknya di kursi apa lesehan? Saya ini orang kampung, kita duduk di lesehan. Duduklah, tengok kawan sebelah, pakai celana pendek, lutut hitam berkudis. Cabut, kita hilang selera makan. Pakailah celana panjang, pakai jubah bagus. Nih kawan-kawan kita pakai jubah, pakai sorban. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ustaz Somad kenapa tak pakai jubah? Ini jamaah ramai. Kalau sempat saya pakai jubah dikejar mereka. Oh ya lah. Sempat saya berceramah pakai jubah. Datang angin kencang di tepi laut. Itu maka saya pakai celana. Ketawa ibu itu kuat. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Karena beberapa jamaah ketawa lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Gitu. Ibu kenapa lepas betul? Enggak apa-apa Ustaz, kan pakai pampers.